Bapak dan Ibu sekalian, karena udah jam 2:05, jadi kita mulai saja ya untuk event-nya. Selamat siang dan selamat datang juga udah, untuk meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara webinar Revolutionize Your Electronic Business with Epicor Software Indonesia by Bima Maju Teknologi. Perkenalkan, nama saya Syafira Hairunisa Azahro. Saya adalah Account Manager di PT Bima Maju Teknologi bersama dengan rekan saya ada Ibu Amanda yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ditemani juga oleh pembicara dari Epicor Indonesia, ada Bapak Andi Mulyawan, Bapak Jalal Setiawan, dan ada juga pembicara dari Bima Maju Teknologi yang bernama Bapak Erik Yulianto. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Ya, gitu dong. Oh iya, sebelum kita mulai, saya mau reminder Bapak dan Ibu sekalian untuk dibantu rename nama perusahaan dan juga nama pribadinya ya di Teams-nya. Ya udah, oke. Kalau gitu sekarang kita mulai ke agenda acara. Nah, untuk agenda acara pada siang hari ini, izin nanti di awal saya akan menyampaikan sedikit penjelasan terkait company profile dari BMT dan juga implementation story dari Bimajet Teknologi, khususnya di industri elektronik, yang akan dibantu juga oleh Bapak Erik. Selanjutnya, nanti di sesi selanjutnya ada Bapak Jalal yang akan membantu untuk memperkenalkan Epicor Software Indonesia dan juga mengupas mengenai tantangan yang mungkin saja akan kita hadapi di industri elektronik. Dan setelah itu, nanti Pak Jalal juga akan mendemonstrasikan langsung bentuk solusi demonstration yang akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi di industri elektronik. Nanti kita juga ada Q&A session, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh banget memanfaatkan waktunya ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang company profile dari PT Bima Maju Teknologi yang merupakan bagian dari Vitek Asia Group. Bapak Ibu sekalian, jadi perusahaan kami ini bernama PT Bima Maju Teknologi atau biasa disingkat BMT. Kami ini merupakan authorized partner dari Epicor Software Indonesia. Kami dinaungi oleh satu holding company yang bernama Vitek Asia Group, yang mostly bisnis kami di Vitek Asia Group ini mengarah ke sistem integrator dan juga ke institusi pemerintahan. Namun kami masih bergerak juga di bidang IT dan juga ke software development. Next. Nah, perusahaan kami ini, BMT ini berdiri sejak tahun 2018 yang punya sister company bernama PT Asia Global Solusi yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menjadi ERP implementer, juga bisnis konsultan yang tentu dapat membantu mempermudah bisnis Bapak Ibu sekalian. Lokasi kami ada di Wisma BSG. Kalau Ibu Bapak tahu, kantor kami ini berada di belakang Monas. Jadi kalau mau mampir-mampir untuk diskusi boleh banget. Nah, berikut ini adalah group structure holding company kami atau dari Vitek Asia yang bisa dilihat di sini. Saya akan highlight 3 perusahaan yang menjadi ERP implementer ya. Yang pertama adalah perusahaan kami, Bima Maju Teknologi, sebagai authorized Epicor partner. Dan yang kedua ada sister company kami yang tadi sempat saya mention, yaitu Asia Global Solusi atau AGS, yang menjadi Microsoft authorized partner. Dan yang terakhir, di sebelah kanan Asia Global Solusi, ada PT R&D Digital Labs yang merupakan authorized partner dari SAP yang biasanya mengimplementasikan ERP yang berdasarkan cloud base. Nah, selanjutnya kita akan sharing mengenai implementation story dari Epicor dan juga BMT, juga VTA Group. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Erik. Silakan Pak Erik. Oke, terima kasih Safira. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi webinar kali ini. Fokus membahas di industri kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai apa yang sudah saya implementasikan. Kebetulan saya juga sebagai implementer fungsional di situ, mengimplementasikan di perusahaan yang mirip-mirip seperti Bapak Ibu punya saat ini, yaitu di industri manufacturing khusus elektronik. PT Arisa Diri Praktik. Mungkin saya share screen ya. Ya, slide saya sudah terlihat ya. Slide saya sudah terlihat slide-nya.
Bisa sih Pak. Bisa juga belum. Pak Erik? Sudah Sudah ya? Pak, sudah. Oke, jadi Arisa Mandiri Pratama ini perusahaan yang cukup besar Bapak Ibu. Lokasinya ada di Semarang. Lalu saat ini kurang lebih ya punya 2.000 employee, menempati lahan yang cukup luas. Ini saya ambil dari website resminya ya, sekitar 15 hektar untuk pabriknya. Kapasitasnya juga cukup besar, itu punya kapasitas 2 juta untuk AC saja per tahun. Jadi kalau kita bagi per hari itu kurang lebih 5.000 AC kapasitasnya. Itu baru AC aja. Ada juga produk lain yaitu LED TV 1,5 juta, 600.000 untuk mesin cuci, dan 600.000 juga untuk water dispenser. Jadi perusahaan cukup besar Bapak Ibu. Lokasinya juga cukup luas. Perusahaan ini fokusnya saat ini di elektronik produk ya, khususnya yang tadi saya sebutkan AC, TV dan sebagainya. Perusahaan ini itu fokusnya di contract manufacturing. Contract manufacturing mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Jadi perusahaan ini menerima maklon jasa produksi dari brand-brand ternama. Contohnya seperti Xiaomi, Sharp, Daikin, itu produksinya di PT Arisa Mandiri ini. Ya, jadi perusahaan ini sudah ya oleh brand-brand ternama lah ya. Perusahaan ini sudah berdiri dari 1980, jadi cukup lama ya untuk perusahaan sebesar ini. Berikutnya saya akan cerita mengenai challenge ya. Challenge berikut juga dengan Belum Pak, belum terganti slide. Nah, udah. Oke. Ya, jadi di implementasi kali ini saya akan sedikit cerita challenge-nya. Jadi mereka itu fokus utamanya mungkin sama ya seperti yang Bapak Ibu hadapi. Jadi di perusahaan ini sebenarnya sudah ada software ERP yang sebelumnya sudah digunakan. Tapi ada kendala mereka di masalah costing ya. Ini common banget. Jadi mereka kesulitan mengenai bagaimana sih tracking production cost. Mereka ada di hasilnya, cuma bingung nih kalau terjadi variance, ini yang menyebabkan variance itu apa? Ya, nah itu challenge yang pertama. Jadi tracking production cost dan variance ini common lah. Mostly hampir di semua company problem utamanya kalau ERP itu ya. Yang berikutnya production schedule ya. Jadi production schedule di ERP sebelumnya ini sangat disayangkan ya. Jadi production schedule-nya MRP itu tidak digunakan secara maksimal sehingga dibutuhkan nanti sistem yang cukup oke ya untuk menghandle case-case isu-isu yang biasanya terjadi khususnya di master planning, di scheduling. Biasanya kan kalau di pabrik-pabrik itu perubahan jadwal produksi itu sangat cepat ya. Jadi ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin ketersediaan material yang diprediksi ada di saat dibutuhkan ternyata tidak belum datang nih atau terjadi masalah di resource atau di mesin gitu ya. Nah, dibutuhkan ERP yang memang bisa menghandle, memudahkan kalau terjadi insiden-insiden seperti itu ya. Jadi untuk mereschedule jadwal yang sudah ada gitu ya. Lalu berikutnya karena ini perusahaan maklon ya, jadi mereka hanya menerima jasa, marginnya mereka biasanya dari jasanya aja. Karena material mostly kebanyakan itu disediakan oleh customer mereka. Ataupun kalau beli itu vendornya sudah ditunjuk dari customer tersebut. Jadi untuk margin kayaknya susah ya kalau mau ambil dari material. Jadi margin itu biasanya mereka hanya dari jasa, labor maupun overheadnya. Ya, jadi mereka saat bikin quotation ada project masuk gitu ya. Nah, mereka mau tahu dulu nih hitung-hitungannya ya. Kira-kira margin yang mereka dapat dari project ini, ya mereka nyebutnya quality ya. Nah, quality attribute. Jadi ekspektasi mereka quality ini tidak hanya berupa status oke-nya berapa, reject-nya berapa, atau edgy-nya berapa. Nah, tapi juga pengen lebih detail. Jadi misalkan atribut-atribut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah ini pas atau ini ENG itu bisa dimasukkan ke sistem. Contohnya misalkan satu barang masuk ini mau diukur thickness-nya masuk kriteria enggak, diameternya masuk kriteria enggak, oke atau enggak. Nah kalau 3 komponen ini atribut ini
oke dan masuk kriteria yang mereka tentukan, toleransi yang mereka tentukan, nah ini baru pas. Jadi lebih advance sedikit lah ya untuk masalah quality ini. Berikutnya masalah tracing serial number ya, karena mereka industrinya manufacturing, jadi setiap quantity pasti punya serial number. Dan serial number ini sangat dibutuhkan kalau sewaktu-waktu ada komplain ya. Komplain dari customer biasanya kan ada warranty gitu ya. Nah, itu menyertakan nomor SN-nya. Nah, dari nomor SN ini mereka kan bisa track. Ya, mereka bisa track dari serial number ini itu diproduksi job yang mana, tanggal berapa, lalu di job itu pakai material apa aja, belinya dari mana dan kapan. Nah, itu bisa di-track. Jadi bisa di-track mundur. Sehingga mudah sekali mereka buat men-tracing jika memang ada insiden-insiden masuk ke solusi ya. Jadi untuk tadi tracing production cost dan tracing varian di Epic Core itu sudah terdapat fitur standar ya. Jadi cost ini sudah dibedakan sama Epic Core di setiap part transaction. Jadi sudah dibedakan 5 menjadi 5 komponen. Di overhead, material burden, sama subcon. Material burden mungkin yang jadi pertanyaannya ya. Material burden itu cost-cost semacam forwarding atau cost-cost freight ya yang dikeluarkan untuk mendatangkan suatu material. Nah, itu juga bisa dimasukin ke pos khusus ya di Epicor. Jadi secara default Epicor memang sudah membagi 5 elemen cost tadi, sehingga nanti kalaupun terjadi varians ini sangat mudah kelihatan. Jadi mana 5 elemen ini yang menyebabkan varians ya. Nanti mungkin saya akan tunjukkan formnya sedikit ya. Lalu untuk production schedule ini solusinya ada di Epicor ada MRP processing dan ada multi level paging. Nah, multi level paging ini sangat membantu ya kalau di perusahaan ini yang kontrak manufacturing, karena mereka spesifik beli barang ini khusus buat memenuhi order yang mana. Nah, itu bisa di-trace ya. Jadi material yang datang ini itu untuk order yang mana, untuk quotation yang mana. Nah, itu bisa di-trace. Jadi nggak sembarangan. Karena kenapa ini penting buat mereka? Karena harga material itu kan fluktuatif ya. Jadi sesuai dengan margin prediction yang mereka sudah predik tadi, harga materialnya sekian. Nah, kalau terjadi kenaikan saat membeli, mereka bisa klaim ke customer. Ya, karena vendor-vendor itu sudah ditunjuk sama customer tersebut. Jadi bisa di-trace. Ya, jadi selain trace tadi serial number, ini trace material itu juga bisa. Ya, berikutnya untuk margin prediction di Epicor sudah tersedia fitur, ini mungkin nggak semua ERP punya ya. Jadi ada fitur namanya quotation worksheet calculation. Ini semacam kalkulator ya, kalkulator yang diletakkan di quotation sehingga saat mereka meng-quote customer harga berapa yang akan mereka quote, ini ada kalkulasinya. Jadi masing-masing 5 elemen ini itu bisa disertakan juga mereka memarkup berapa persen. Lalu komisinya mau berapa persen. Ya, sehingga nilai amannya nanti kalaupun nanti terjadi perbedaan dengan aktual, nah itu bisa dicari penyebabnya menggunakan 5 elemen cost yang tadi. Bedanya di mana nih? Yang menyebabkan geser di mana? Gitu ya. Yang berikutnya untuk quality attribute. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di Epicor juga sudah ada fiturnya ya, namanya Advanced Quality Assurance yang memungkinkan tadi atribut-atributnya itu di input per atribut, sehingga nanti setelah atribut-atributnya di input ya itu akan menghasilkan, sistem akan menghasilkan resultnya pass atau fail gitu ya. Lalu untuk serial number di sistem juga sudah tersedia fiturnya untuk serial number tracker seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tinggal masukin serial number-nya aja itu bisa di-trace sampai ke pembeliannya. Dulu belinya di mana, produksinya di kapan gitu ya. Itu bisa di-trace ya.
Untuk gambarannya per masing-masing challenge dan solution mungkin seperti ini ya. Slide-nya sudah berganti. Oke, jadi untuk tracking production cost, nah ini saya tunjukkan ya. Jadi 5 elemen cost-nya ini seperti ini. Jadi ini diestimasi, estimasinya itu sesuai dengan BOM ya. BOM maupun BOO. Di Epicor nyebutnya BOO ya. Mungkin di bapak-bapak lebih familiar dengan istilah routing ya. BOM dan routingnya itu masuk ke estimate. Jadi nilai materialnya sesuai dengan BOM mestinya berapa, labor sama burdennya berapa, subcon sama material burdennya berapa. Sehingga totalnya ini seharusnya sesuai dengan standar BOM dan routing kita itu berapa. Ini ada. Nah, actualnya berapa? Nah, sampelnya contoh kali ini materialnya sama nih. Ya, tapi ada beda nih. Bedanya di labor. Di labor ternyata lebih kecil actualnya. Nah, actual lebih kecil karena apa? Nah, nanti bisa di-trace lebih jauh ke ranah produksinya. Ini bisa nih, gitu ya. Burdennya kok juga bisa lebih efektif. Nah, jadi kalau terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini enak nge-trace-nya ya, gampang. Oh, bukan lagi nebak-nebak, perbedaannya ada di mana nih? Material kah? Material yang mana? Gitu ya. Apakah labor atau burden? Nah, ini udah clear. Jadi perbedaannya ada di labor dan burden. Jadi mereka fokus tracingnya cuma di area labor dan burden, gitu ya. Ini buat tracking production cost dan varian. Berikutnya untuk production schedule. Ya, jadi di Epicor ini memungkinkan sekali, fiturnya cukup bagus ya, mumpuni untuk jika terjadi hal-hal seperti perubahan schedule ya. Nah ini gancatnya ini bisa di drag and drop, digeser-geser ke tanggal yang kita mau rubah ya. Nah ini baru what if scheduling ya. Jadi belum belum akan impact ke schedule bapak. Jadi bapak ibu ini bisa coba-coba aja. Kalau digeser ke sini, ini impactnya apa nih? Ya nanti bisa kelihatan. Kalau digeser ke sini, impactnya apa? Dan di Epicor ada fitur untuk bapak ibu menentukan apakah perubahan schedule-nya ini hanya impact untuk operation yang ini atau impact ke semua operation yang lain. Ya, karena bisa aja impact-nya hanya kita mau geser cuma buat yang operation tertentu, yang lainnya tetap gitu ya. Nah, itu bisa memungkinkan sekali di Epicor. Ya, jadi ini fiturnya buat perubahan-perubahan jika ada ya. Pasti ada sih kalau di manufacturing perubahan scheduling yang dirasa apalagi mendadak ya. Amin satu gitu ya. Nah, itu bisa bisa banget. Kalaupun nanti insidental mesin mati itu reschedulingnya juga cukup bisa di Epicor ya. Dengan fitur tadi what if. Kalau what if-nya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu mau, itu tinggal di confirm aja, ini tinggal diklik oke, accept gitu. Nah, itu akan impact ke booking resource Bapak Ibu ya. Ini untuk production schedule. Tadi yang seperti yang ceritakan, ini di area quotation. Jadi ini ada alat bantunya buat harga yang akan di-quote ya. Jadi berdasarkan BOM dan routing tadi, ini sistem sudah menampilkan seperti ini. Materialnya, oh nggak ada material karena sampelnya material semua disuplai nih dari customer. Jadi hanya jasanya aja, labor dan burden. Labornya secara routing, secara standar kita butuh sekian nih. Nah ini kita bisa markup, bisa tentukan kita mau markup berapa nih per 5 elemen cost tadi ya. Nah kita bisa markup per 5 elemen cost tadi. Totalnya bahkan ya kita bisa tambahkan dengan cost selain 5 elemen tadi. Misalkan ada cost tambahan yang kita mau masukkan di sini, itu bisa ya disediakan satu kolom khusus buat menambahkan cost tambahan tadi. Nah setelah cost tadi dijumlahkan, Bapak Ibu juga masih bisa menambahkan
nanti ada komisi yang nggak pasti sih ya. Ada komisi yang akan kita share ke sales ya. Nah itu bisa diprediksi, kita bisa kalkulasi. Contoh komisinya untuk order ini karena proyeknya gede, ini 4% nih kita akan share ke sales. Nah itu kan jadi beban juga ya. Jadi harus kita perhitungkan juga sehingga nilai yang Bapak Ibu harus quote disuggest oleh sistem senilai sekian dengan markup yang telah Bapak Ibu tentukan tadi nih dan commission yang sudah ditentukan. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mau nge-quote berapa. Nah, di sini. Jadi kan nanti ada negosiasi pasti ya dengan customer. Jadi Bapak Ibu ada gambaran kalau nge-quote dengan harga sekian itu margin yang Bapak Ibu dapatkan berapa. Nah, kalau misalkan nanti negosiasi harganya lebih kurang atau lebih naik misal. Nggak mungkin naik sih ya. Kurang biasanya di nego. Nah, menyebabkan nanti profitnya berapa yang Bapak Ibu akan dapatkan gitu ya. Jadi fitur ini cukup membantu buat di area sales ya, khususnya di industri-industri yang subcon tadi ya, jasa. Jadi bisa diprediksi ya. Berikutnya quality attribute tadi seperti yang saya ceritakan, atribut-atribut ini bisa Bapak Ibu daftarkan per item ya. Jadi misalkan item AC, misalkan barang AC ini pasti atribut pengecekannya beda dengan TV. Uh, TV beda dengan water dispenser. Nah ini bisa ditempelkan. Jadi contoh untuk AC, AC itu apa yang kita mau cek. Nah ini kita bisa set up di sini. Nah ini ada minimum maksimumnya ya, nilai yang kita accept berapa di range mana. Nah, kalau nggak berupa angka gimana, Pak? Nah, ini juga bisa berupa option, ya. Nih option. Jadi optionnya apa? Kita bisa tentukan. Oke, NG ini atributnya contohnya visual. Dari hasil pengecekan visual itu list option yang kita kasih ke user apa nih? Oke dan NG. Dari list tadi yang kita anggap pas yang mana? Nah, ini kita bisa set up. Ya, atribut-atribut ini nanti yang mesti diinput oleh bagian QC untuk mendapatkan data yang lebih detail lagi untuk kita tracing kenapa dulu di pas. Jadi ada dasarnya nih. Semua record di sistem gitu ya. Berikutnya untuk tracing serial number. Nah, di Epicor tadi serial numbernya itu bisa di trace. Kita tinggal masukin aja nomor serial numbernya. Nah, ini bisa kelihatan dulu ini beli packing shipnya nomor berapa. Nah, packing ship nomor berapa ini belinya di vendor mana, ini kita bisa drill down terus ya. Jadi cukup enak jika terjadi sesuatu yang memang memerlukan pengecekan. Contoh tadi ada komplain dari customer gitu ya. Oke, dengan challenge-challenge tadi dengan produk yang besar jumlah kuantitas yang banyak ya, mereka punya ratusan finish good yang jalan per bulannya. Jadi strategi kita seperti ini ya. Jadi kita ambil testing, itu kita pilih 10 produk yang paling kompleks yang kira-kira mewakili nantinya untuk produk-produk lainnya. Dan ini setelah proven nanti akan ada BAST dari semua bagian ya, karena ini end to end proses mulai dari penginputan quotation sampai produksi sampai ke pengiriman. Nah, ini kita testing end to end. Kita pilih 10 produk yang paling kompleks. Nah, setelah ini proven baru go live nih. Go live buat seluruh produk. Ya, terakhir baru development additional report. Walaupun beberapa report dan dashboard yang memang dibutuhkan buat operasional go live itu dikerjakan di fase satu waktu implementasi ini ya. Tapi kalau ada report-report yang kiranya kita bisa geser agar tidak mempengaruhi timeline, ini kita geser ke bagian yang ketiga nantinya di implementasi. Ya, mungkin itu sih sharing dari saya mengenai apa yang sudah saya kerjakan di industri yang sejenis dengan Bapak Ibu, yaitu di manufacturing khususnya elektronik ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Syafira ya.
Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Erik untuk pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya di sesi berikutnya nanti tadi kan kita sudah memaparkan dan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai Bima Maju Teknologi. Jadi Ibu Bapak sekalian sudah lebih familiar ya dengan kami. Jadi kami bergerak di bidang apa yang bisa kami provide, dan juga tadi implementation story dari Bapak Erik, khususnya dengan PT Arisa Mandiri Pratama. Nah, untuk sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan boleh langsung jump in aja di kolom chat, nanti akan kami tampung dan kita bahas di Q&A session ya. Untuk agenda selanjutnya, kita ada pengenalan tentang Epicor Software Indonesia eh, dari Bapak Andi sebagai Territory Manager Epicor Software Indonesia mengenai Global Trend in Electronic Manufacturing Industry. Silahkan Pak Andi. Baik, Vira. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Mohon maaf saya mematikan kamera untuk sedikit menghemat bandwidth. Boleh saya sharing materi saya pada siang hari ini? Apakah filenya sudah terlihat? Sudah, Pak? Baik, ya. Baik, saya akan Sudah Pak, sharing udah kelihatan. saya akan sharing mengenai global trend di electronics manufacturing Indonesia. Sebelum saya akan mengenalkan Epicor Indonesia secara company profile. Ya, dari hasil pengamatan saya di media-media yang ada, kemudian pergerakan di customer-customer yang kami miliki ya, ada beberapa global trend, paling tidak ada 4 Pak, yang kita perlu cermati bersama ya. Pada saat ini energi cost dan resesi itu mulai terlihat ya. Jadi energi cost baik itu listrik, baik itu melalui apa namanya energi fosil gitu ya. Ini udah mulai meningkat. Ini impact-nya apa? Impact-nya adalah raw material kita bisa meningkat dan juga secara tidak langsung proses produksi kita akan meningkat. Padahal biaya ini tidak serta-merta bisa membuat kita menaikkan harga di pasar. Karena daya beli saat ini masyarakat juga sedang melemah, begitu. Terlihat dari beberapa penurunan indeks manufacturing di Indonesia itu mulai melemah dan juga untuk global seperti China, US itu agak menurun saat ini. Sehingga energi cost, biaya komoditi ya, inflation pressure ini perlu dicermati. Salah satunya bagaimana kalau sumber-sumber energi ini meningkat, tetapi kita ingin mempertahankan harga jual yang tetap, kita perlu melihat di dalam apa-apa saja yang bisa kita efisiensikan. Lalu yang berikutnya adalah supply chain disruption, jadi gangguan terhadap supply chain. Nah, industri-industri yang membutuhkan chips misalnya. Jadi karena ada di dunia ini mungkin negara tertentu tidak boleh mensuplai chip ke negara lain atau negara lain melakukan ban gitu ya, pelarangan terhadap negara lain, sehingga raw material atau supply chain ini juga mulai terganggu. Kemudian adanya juga area-area konflik ya di area-area Timur Tengah yang merupakan jalur transportasi. Itu juga bisa menyebabkan supply chain kita terganggu atau jarak tempuh dari sumber raw material ke negara kita itu menjadi lebih lama dan biayanya lebih tinggi begitu. Sehingga kita perlu merencanakan benar-benar berapa banyak raw material yang kita perlukan, lead time-nya berapa banyak, sehingga produksi kita tidak bisa terhenti. Untuk beberapa industri yang memang mengutamakan economic of scale, skala ekonomis, dan dia harus beroperasi 24 jam, misalnya seperti pabrik kabel begitu ya, atau pabrik-pabrik yang beroperasi 24 jam, maka supply chain terhadap raw material ini sangat penting. Tidak bisa stop, karena kalau stop maka bisa terjadi mesin ini idle. Dan untuk uptime lagi, beberapa mesin itu membutuhkan misalnya pemanasan, membutuhkan flushing ya, yang menyebabkan biaya tinggi juga. Lalu diversifikasi dan lokalisasi. Jadi kalau sebelumnya industri elektronik itu terpusat di di satu negara misalnya, saat ini dia mulai terdistribusi, mulai mencari negara-negara lain yang bisa menyediakan sumber daya yang lebih kompetitif, harganya lebih murah, tersedia sumber daya banyak, dan juga tidak dibatasi atau di-ban oleh negara lain. Begitu. Saat ini di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan dari luar, khususnya dari China juga invest di sini. Di satu sisi ini adalah sebuah peluang ya buat kita karena lapangan pekerjaan bisa terbuka. Tetapi di sisi lain untuk
industri-industri yang sudah ada di sini beroperasi 20-30 tahun lalu, ini merupakan suatu tantangan. Karena dengan masuknya mereka membawa sebuah teknologi yang baru, efisiensi produksinya dan skala perusahaan yang lebih besar, itu cukup bisa mengganggu kondisi saat ini. Lalu isu mengenai environment, social, and governance, atau isu lingkungan, isu karyawan, ya, isu governance untuk mengelola sebuah perusahaan saat ini sudah mulai digalakan, ya. Jadi ada beberapa institusi seperti institusi keuangan, mereka bisa memberikan dana lebih murah untuk perusahaan-perusahaan yang ESG compliant seperti itu. Ada beberapa negara yang mengharuskan barang yang boleh masuk ke negara itu harus memiliki jumlah karbon yang kecil waktu mereka memproduksi. Begitupun di industri elektronik, misalnya saya bertemu dengan salah satu rekan saya di industri kabel. Saat ini ada kebutuhan bahwa kabel itu tidak boleh mengandung banyak timbal, seperti itu. Nah, ini semua mengarah ke ESG. Bagaimana informasi-informasi ini kita bisa capture, ya, mengcapture energi, bagaimana kita memprediksi supply chain kita, available raw material, kemudian mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang masuk ke kita, maka kita harus melakukan business visibility yang nanti Pak Jalal akan sampaikan. Kita perlu melihat seluruh supply chain kita, visibility-nya. Di area mana yang kita bisa efisiensikan, di area mana yang bisa kita tingkatkan. Karena kalau kita bisa melakukan efisiensi katakan 5%, berarti kapasitas produksi kita bisa meningkat 5%. Revenue kita bisa meningkat seperti itu, tanpa harus menambah mesin, gitu, dengan melihat efisiensi yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa menurunkan scrap by 1%, itu artinya revenue kita bisa meningkat 1%. Nah, nanti di sistem Epicor itu tersedia informasi-informasi seperti yang saya sebutkan. Saya ingin mengenalkan Epicor ini adalah software enterprise resource planning, berasal dari Austin, Texas, Amerika. Usianya sudah 52 tahun, ya, berdirinya tahun 1972. Kemudian di Indonesia ini sudah kurang lebih 10 tahun, kantor kami ada di Equity Tower, lantai 49. Lalu kami ada eksis di 150 negara, salah satunya di Indonesia, dan khusus untuk Indonesia kita punya Epicor yang screen-screen-nya itu berbahasa Indonesia, dengan 27.000 customer di seluruh dunia. Jadi banyak customer-customer di bidang elektronik, ya, di seluruh dunia maupun di Indonesia juga, yang mungkin similar dengan bisnis Bapak yang sama begitu, ya, challenges-nya sama, kemudian permasalahannya sama, kita bisa belajar dari situ dan kita melakukan hal yang sama seperti mereka. Epicor ini spesialisasinya di industri manufacturing, artinya software ini terdiri dari modul financial, supply chain, core manufacturing, ya, maintenance management, tetapi fokusnya itu hanya di industri manufacturing saja. Jadi tidak untuk industri misalnya retail atau industri rumah sakit, itu tidak diperuntukkan untuk itu. Karena strong point kita adalah di core manufacturing. Salah satunya industri yang kita geluti dan cukup kuat adalah di electronics dan high-tech. Selain di Indonesia ini, industri yang juga cukup berkembang adalah otomotif, ya, juga rubber dan plastik. Apabila ditanya Epicor ini di mana posisinya di dunia software internasional. Jadi ada sebuah lembaga namanya Gartner yang sering melakukan penilaian terhadap software-software world class. Epicor ini ada di sebelah pojok kanan atas, yaitu di leader bersama-sama dengan software-software yang lain. Begitu ada SAP, ada Microsoft, Infor, ya. Tetapi kenapa posisinya agak sedikit ke kiri meskipun di leader? Karena memang dari sisi market share-nya tidak terlalu besar. Artinya Epicor itu hanya fokus di industri manufacturing saja. Lalu software-software yang lain mungkin bisa fokus sampai 20 industri, 26 industri gitu, ya. Sehingga dari skala bisnisnya memang lebih besar karena lebih banyak industri yang bisa menggunakan. Kalau Epicor lebih banyak ke manufacturing industry. Lalu ada Nucleus Research, ini perusahaan lembaga independen juga yang menilai untuk software-software yang dipergunakan untuk small medium business. Small medium business ini didefinisikan perusahaan yang memiliki omset sekitar 150 miliar sampai dengan 5 triliun, ya, begitu. Karena di segmen SMB ini
return on investment dari software itu betul-betul sangat diperhitungkan. Artinya kalau saya invest software sekian, berapa banyak return yang harus dihasilkan. Sehingga mereka benar-benar memilih software yang bisa fungsinya dipakai semaksimalnya, mungkin sampai 70-90% fungsi dengan harga yang kompetitif. Ini adalah beberapa customer kami di Indonesia ya, ada perusahaan manufacturing seperti spare part, Garuda Metalindo ya, di sini ada Mobilex, pabrik cat, Sinar Agung Selalu Sukses, ini spare part ada besi, rubber, plastik, ada pabrik ban, Elang Perdana Industri, EP Tire. Lalu ada elektronik juga yang tadi mungkin Pak Erik sempat sharing ya, Arisa Mandiri. Ada food and beverages di sini, Sari Melati Kencana, khususnya di Central Kitchen yang memproduksi sosis. Lalu di sebelah kiri bawah di sini ada perusahaan yang bergerak di bidang elektronik juga, yaitu Performline Product, dia membuat yang namanya solar panel. Ada juga perusahaan yang memproduksi rangka motor untuk Honda yang menggunakan Epicor. Ini masih banyak lagi, ada di tambang, ada di alat berat, ya, ada di packaging plastik, ya semuanya di area manufacturing. Sedikit gambaran mengenai softwarenya sendiri cukup lengkap. Jadi mulai dari kanan atas ya ada financial, ada customer relationship management, ada sales order management, production, supply chain, sampai asset maintenance management. Cukup lengkap, tetapi kita bisa implementasinya itu bertahap, tidak harus langsung big bang istilahnya. Tetapi untuk beberapa customer yang ingin melakukan big bang implementation juga memungkinkan. Saat ini kita selalu menyampaikan juga kepada prospek-prospek kami dan juga kami kerjasama dengan Kadin ya, seringkali membuat event bersama sekitar tiap 3 bulan 1 kali, yaitu bagaimana perusahaan manufacturing ini ke depannya adalah memiliki roadmap ke digital transformasi connected manufacturing. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah ini, level 0 dan level 1 di sini adalah mesin-mesin pabrik, ada SCADA, ada PLC, yang ke depannya nanti akan masuk ke level 4, yaitu Enterprise Resource Planning. Nah, perusahaan di Indonesia saat ini banyak yang mengimplementasikan ERP, Enterprise Resource Planning level 4. Mereka juga punya level 0 dan level 1, tetapi dari level 1 ini ke level 2 dan level 3-nya ini belum ada. Begitu. Dengan banyaknya perusahaan asing sekarang yang masuk ke sini dengan sistem mesin mereka yang lebih automated dan ready untuk menyambungkan level 1 ke level 4, maka kita pun perlu mengadop cepat atau lambat sistem yang seperti ini, connected manufacturing. Apabila mesinnya yang baru-baru, biasanya dia sudah ready untuk connected manufacturing. Apabila mesinnya lama, mungkin kita perlu beberapa solusi tambahan agar si mesin ini bisa datanya dibaca oleh Epicor. Baik. Lalu ini satu hal yang ingin saya sharing bahwa di Epicor itu ada yang namanya Epicor Shop Floor Integration untuk orang-orang pabrik ya. Jadi orang-orang shop floor pabrik itu biasanya mereka ingin menginput data yang tidak rumit karena data yang mereka input itu sedikit gitu. Cuma jam masuk, operator, terus jam keluar, lalu hasil produksi, hasil scrap untuk diinput ke dalam sistem. Jadi di Epicor juga ada yang seperti ini, istilahnya kalau kita itu istilahnya feedernya lah gitu ya, feedernya dari shop floor itu ya, untuk masuk ke dalam Epicor database. Sehingga di customer-customer kami di pabrik-pabrik itu untuk shop floor, untuk orang gudang, untuk orang shipment, orang receiving biasanya menggunakan yang simple Epicor shop floor integration ini. Lalu ini production costing ya yang selalu diinginkan oleh orang produksi. Apakah saya bisa melihat hasil begitu job selesai, hasil costingnya berapa? Di Epicor bisa dengan sistem Epicor shop floor integration ini, maka seluruh data-data orang, mesin, raw material, overhead cost masuk ke dalam sistem secara real time. Bahkan saat ini misalnya jam sekian saya mau lihat berapa sih costingnya yang sedang jalan, itu bisa terlihat langsung di Epicor tanpa harus menunggu akhir minggu atau akhir bulan begitu ya, tapi real time saat ini. Begitu. Untuk manajemen mereka lebih prefer untuk melihat dashboard ya, gambar-gambar grafikal seperti ini. Apakah hasil produksi kita sesuai rencana, apakah costingnya itu terlalu besar sehingga membuat
variance gap-nya itu menjadi kuning atau merah, begitu ya, itu sudah disediakan oleh Epicor seperti ini. Demikian perkenalan Epicor dan juga sedikit insight ya mengenai industri elektronik. Apabila ada pertanyaan, saya open untuk discussion. Kalau belum ada, mungkin nanti dikumpulkan pertanyaannya setelah Pak Jalal mendemokan aplikasi Epicor-nya. Demikian saya kembalikan ke Vira. Baik, terima kasih banyak ya Pak Andi untuk pemaparannya. Nah, sekarang karena tadi Pak Andi sudah menjelaskan, kita jadi lebih tahu juga dan lebih aware sedikit banyaknya global trend yang sedang terjadi, khususnya di electronic manufacturing industry saat ini. Nah, karena tadi kita udah dapat secara teorinya, sekarang kita akan lanjut ke prakteknya. Untuk sesi selanjutnya ada Pak Jalal Setiawan, software engineer dari Epicor Software Indonesia yang akan membantu untuk mendemonstrasikan langsung kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu sekalian lebih memiliki gambaran bagaimana cara menggunakan Epicor ini. Silakan Pak Jalal untuk solution demonya. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jalal Setiawan. Saya adalah Solution Engineer dari Epicor yang base-nya di Indonesia, Jakarta. Izinkan hari ini saya akan share mengenai apa yang ada di Epicor ERP, khususnya untuk di bagian elektronik. Apakah bisa lihat screen saya sekarang? Bisa Pak, udah terlihat screen-nya. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke topik yang mengenai electronic device, mungkin saya memberikan sedikit perkenalan apa itu Epicor, ya, dan bagaimana beberapa keunggulan kita di sisi teknologi. Nah, jadi selamat siang semuanya. Jadi ini adalah Epicor homepage. Jadi di mana keseluruhan menu-menu yang ada di dalam Epicor ini kita bisa bikin shortcut berupa widget based dalam homepage kita. Jadi tujuan utama dibuat homepage seperti ini itu untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Ya, dari yang awalnya menu-menu yang tradisional seperti ini dalam ERP bisa kita jadikan sebagai widget base. Ya, yang tujuannya kita bisa buka di browser di mana aja selama ada akses internet. Ya. Jadi kita juga bisa membuka Epicor ini di sisi browser. Ya. Jadi di sini saya kebetulan menggunakan Microsoft Edge, ini ya, ada alamatnya HTTPS, ya, dan tampilannya sama persis antara yang versi client base dan juga versi yang ada install base. Ya. Nah, jadi sebagai tambahan di home screen Epicor ini kita bukan hanya memberikan shortcut untuk menu-menu Epicor saja, namun kita juga bisa mendeploy dashboard seperti ini ya. Jadi ke depannya kalau misalnya kita memiliki sebuah dashboard ya, jadi nanti ke depannya kita bisa deploy ke dalam home screen Epicor. Tujuannya agar mempermudah kegiatan kita sehari-hari dan ada action yang kita bisa lakukan secara langsung begitu melihat dashboard tersebut. Oke. Nah, salah satu alasan orang invest di ERP itu adalah kemudahan dalam pencarian data. Nah, di Epicor ERP sendiri, kita memiliki fitur yang memudahkan kita untuk pencarian data sama seperti layaknya kita mencari data di Google. Epicor ada tools yang kita sebut sebagai Enterprise Search di sini ya. Jadi tujuannya begitu kita ketik akan muncul data-data yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Ya. Misalkan saya ketik 123, 123, hal ini langsung ternyata berelasi ke sebuah order number atau sales order number nomor 5117. Ternyata 123 itu adalah nomor PO dari customer. Ya. Nah, jadi dalam hal pencarian data, Epicor itu cepat dan mudah, sehingga memungkinkan user untuk aktif melakukan penggunaan sistem itu sendiri. Yang berikutnya di Epicor sendiri itu juga ada fitur yang namanya Explorer yang tujuannya untuk memberikan high traceability dari end-to-end activity. Sebagai contoh, sebagai orang sales, saya ingin memonitor bagaimana status daripada sales order saya. Di sistem terlihat udah close, tapi saya ingin melihat lebih detail transaksi-transaksinya, historicalnya apa aja.
Nah, jadi di dalam sistem ini udah ada dimappingkan berupa visual graphical seperti ini ya. Mulai dari proses quotation, mulai dari order, dari shipment, ya, AR invoice, bahkan sampai payment. Tujuannya adalah kita bisa dengan mudah melakukan tracing end to end ya untuk memonitor status daripada order tersebut. Misalnya kita bisa tahu apakah order yang dari customer tersebut udah dikirim atau belum. Kalau udah dikirim, apakah udah dikirimin invoice belum? Kalau udah dikirim invoice, apakah udah dibayar atau belum? Nah, jadi menurut kami hal-hal tersebut itu sangat kritikal dalam sebuah ERP system. Ya. Yang berikutnya di Epicor sendiri, tadi saya sempat singgung bahwa kita itu ada yang namanya dashboard ya. Jadi dashboard ini ke depannya ini juga bisa sangat bermanfaat ya. Nah, salah satu dashboard favorit saya itu adalah sales order yang outstanding. Jadi saya sebagai orang sales, saya ingin memonitor kira-kira yang outstanding itu dari customer mana aja. Karena ini merupakan potential revenue. Ya. Nah, jadi dashboard yang ada di Epicor ini adalah sama seperti embedded BI tools, di mana kita bisa menganalisa dari berbagai macam perspektif. Ya. Sebagai contoh, di sini saya bisa melihat outstanding order saya by customer. Namun terkadang saya ingin melakukan beberapa analisa dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi produk, dari segi lokasi, atau bahkan dari segi project. Kira-kira project ini ada outstandingnya atau enggak. Nah, jadi dengan adanya fitur dashboard ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam perspektif ya, hanya dengan uh, melakukan mengetik aja. Kita mau tahu misalnya by product gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bagaimana perspektif outstanding saya per produk tanpa harus saya membuat laporan yang baru, tanpa saya harus membuat dashboard yang baru. Cukup satu dashboard, tapi saya bisa memiliki berbagai macam perspektif. Ya, kita juga bisa melakukan pencarian by lokasi atau teritori ya misalnya. Nah, jadi secara sistem kita bisa dengan mudah mengetahui yang teritori mana yang memiliki banyak outstanding order. Ya, seperti ini. Nah, di Epicor sendiri, di iTools ini cukup fleksibel, di mana kita nanti ke depannya bisa merubah bentuk grafikalnya, bukan hanya bar chart, tapi bisa dotted ya, bisa line, bisa pie chart, atau bahkan berupa summary angka seperti ini. Ya. Nah, kelebihan yang kita miliki bukan hanya memiliki visual graphical, namun kita juga bisa melihat transactional detailnya. Nah, jadi sebagai contoh, saya merasa saya harus menilai dari customer edition ini. Kenapa? Karena customer saya edition ini ternyata memiliki outstanding yang paling besar. Ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat detail transaksinya ya. Untuk customer edition, itu transaksinya apa aja, beli barangnya apa aja, ya, nomor SO-nya berapa, harusnya dikirim kapan, dan seterusnya. Ya. Data-data ini jika diperlukan, kita bisa dengan mudah ekspor ke Excel dengan satu klik ya, seperti ini. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui yang lebih detail, Epicor juga bisa dengan mudah melakukan tracing sampai ke masing-masing master datanya. Seperti misalnya saya tadi ingin menganalisa customer edition ini. Ya. Bahkan dari transaction detail ini, saya bisa masuk ke menu yang kita sebut sebagai tracker. Jadi keseluruhan master data yang dalam Epicor itu memiliki fungsi tracker. Jadi bukan hanya customer, tapi berlaku buat supplier, part, atau beberapa transaksi yang lainnya. Tujuan dari tracker ini adalah bisa capture 360 degree of view dari data-data master data, khususnya customer di sini, yang sifatnya administratif dan juga transaksional. Data-data administratif itu umum ya, seperti nama, nomor telepon, fax, email, dan seterusnya. Namun yang paling penting itu adalah kita bisa track keseluruhan activity yang berkaitan dengan customer tersebut. Misalnya, saya ingin tahu apakah Edison ini adalah customer yang pembayarannya baik historicalnya. Nah, jadi salah satu indikatornya adalah kita bisa melihat open invoices-nya. Berapa sih
invoice-nya yang masih belum dibayar, gitu ya, yang statusnya masih open. Nah, di sini kita bisa lihat detail invoice-nya apa aja, bahkan kita bisa melakukan analisa. Misalkan saya bisa tahu kira-kira totalnya berapa, ya, totalnya keseluruhan open invoices, dan juga kita bisa melihat rata-rata daripada aging days-nya. Kira-kira customer ini tunggakannya berapa lama ya rata-rata. Nah, jadi secara sistem kita bisa dengan mudah melakukan analisa juga ya. Menganalisa dari satu perspektif, bahkan sampai melihat ke lebih detail transaksinya. Nah, sebagai tambahan informasi, Epicor juga bisa dengan mudah ekspor maupun impor ke Excel. Sama dengan halnya yang tadi ya, di sini kita bisa juga dengan mudah melakukan ekspor ke Excel, hanya dengan satu klik. Ya. Nah, selain invoices, kita juga bisa melihat beberapa tipe transaksi yang berkaitan dengan customer tersebut ya. Misalkan saya bisa melihat kira-kira ada outstanding order nggak? Open ordernya apa aja detailnya? Kira-kira saya ada pending shipment nggak? Atau pengiriman yang masih pending statusnya? Customer ini pernah komplain nggak? Nah, ini juga kita bisa pantau ya. Nah, sebagai tambahan informasi berkaitan dengan electronic manufacturer dan distribution, jadi biasanya barang-barang elektronik itu memiliki warranty, ya. Jadi dengan adanya Epicor ini udah merupakan fitur bawaan di mana kita bisa trace ya. Kalau misalnya ada customer komplain ya mengenai barang tersebut, itu kita bisa record ya komplainnya apa dan kita bisa monitor apakah dia itu case-nya itu solve atau enggak. Apakah barang tersebut masih dalam warranty atau tidak. Ya, jadi dari sana kita bisa mengukur kualitas barang kita sekaligus memonitor bagaimana kira-kira pergerakan dan follow up action-nya. Ya, oke. Nah, jadi sebagai tambahan lagi, Epicor ini bisa bekerja dengan multi company. Seperti yang kita tahu, biasanya sebuah perusahaan elektronik kadang mereka memisahkan antara manufacturer-nya dan juga distributornya. Jadi biasanya kita bisa melakukan memisahkan PT namun masih dalam satu single instance. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam proses monitoring ya, baik itu dari proses manufacturing, distribusi, bahkan sampai centralized procurement. Ya. Epicor juga bisa mengcapture yang namanya multi-site, di mana dalam satu PT itu memungkinkan kita untuk memiliki banyak lokasi ya, banyak site atau banyak pabrik ya, maupun dalam satu PT. Ya. Dan ini Epicor juga dibekali dengan multi language. Jadi misalkan kita itu bisa ekspansi ke luar negeri itu memungkinkan ya. Nah, salah satu bahasa yang di-cover itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Jadi Epicor menurut saya adalah satu-satunya software kelas dunia yang mengcover bahasa Indonesia di dalam sistem. Karena kita tahu bahwa kebanyakan operator yang di lapangan mungkin mereka kesulitan dalam berbahasa Inggris. Sehingga kadang mereka enggan menggunakan sistem. Nah, dengan adanya Epicor yang berbahasa Indonesia, itu sekaligus kita menerapkan bahasa Indonesia sehingga orang-orang di lapangan memungkinkan untuk menggunakan sistem tersebut secara lebih teratur. Ya. Nah, di luar fitur-fitur teknologi tersebut, saya ingin menambahkan ada beberapa fitur yang spesifik untuk industri elektronik. Nah, sama seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Erik dan Pak Andi ya sebelumnya. Jadi saya mulai dari hal yang umum dulu. Dalam Epicor, tiap part elektronik itu bisa memiliki serial number. Nah, masing-masing serial number itu kita juga bisa melakukan tracing. Ya. Nah, tracing itu artinya kita bisa melihat nanti serial number ini lokasinya ada di mana atau part ini ada di mana, ya. Bahkan kita bisa tahu di masing-masing warehouse itu nanti isinya ada serial number apa aja atau bin itu isinya ada serial number apa aja. Ya. Jadi kita nanti ke depannya bisa dengan mudah mencari hal yang seperti ini. Ya. Jadi kita tinggal ketik ya binnya misalnya saya mau yang ada di bin ini serial number-nya apa aja, part-nya apa aja. Ya. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan traceability untuk masing-masing serial number lokasinya sekarang ada di mana sih. Ya.
Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, biasanya dalam dunia elektronik, kita juga harus memahami karakteristik dari part atau barang tersebut, di mana ada unsur warranty dan juga mungkin ada beberapa gambar penunjang. Nah, di Epicor memungkinkan kita untuk menambahkan gambar ya, misalnya seperti ini, dan juga bisa memberikan contohnya ada warranty ini ya, seperti ini. Nah, ini hal tersebut sangat berguna ya dalam dunia elektronik ya. Jadi nanti kemudian kita bisa melihat dari segi gambar dan juga kita bisa mendaftar typical warranty-nya seperti apa. Sebagai tambahan informasi, yang tadi serial number itu sifatnya bisa general, artinya bisa keseluruhan item number atau part number yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa dibikin spesifik atau bisa juga spesifik per part number. Ya. Jadi misalkan antara SKU 1 dengan SKU yang lain bisa memiliki serial number yang sama. Ya. Nah, itu yang menentukan kita bisa set apakah kita mau part spesifik atau enggak. Ya. Di sisi lain, kelebihan yang Epicor punya itu juga ada di bagian ini ya, tracking serial number. Jadi misalkan tadi saya ada barang ini ya, misalnya, saya bisa trace back to back, kira-kira untuk item number Canon ini itu ada serial number apa aja dan statusnya sekarang ada di mana, ya. Apakah dia ada di inventory, ya? Apakah dia udah ada di WIP ya, atau lagi sedang ongoing progress dalam sebuah job, ataukah dia sedang dikirim, atau di return inspection, sedang di packing, akan di scrap ya, masih inspeksi, atau udah di scrap. Nah, jadi di Epicor memungkinkan kita untuk memonitor status dari masing-masing part number sampai dengan detail serial number-nya. Ya. Selain itu, kita juga bisa memonitor masing-masing serial number tersebut itu asalnya dari mana. Ya. Jadi misalkan untuk yang serial number yang 1, oh ternyata saya mendapatkannya dari purchasing ya. Dari purchasing, typical transaksinya tanggal sekian. Nah, ada juga yang misalnya dia itu ada transfer nih ya dari stok material. Nah, itu juga ada ya. Ada proses assembly, ada yang melakukan proses produksi ya. Bahkan kita bisa tahu yang produksi ini nomor jobnya berapa. Nah, jadi ini adalah typical traceability untuk masing-masing serial number. Ya. Nah, sebagai tambahan informasi, Epicor juga memungkinkan yang namanya multiple revision. Ya. Jadi dalam dunia elektronik, kita kadang ada namanya beberapa modifikasi ya, atau dengan tambahan item substitute. Nah, dalam item substitute itu, kita itu memungkinkan ya dalam Epicor untuk memberikan yang namanya revision. Ya, mungkin sebagai contoh seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadi sebagai tambahan contoh, kita juga bisa melihat ada beberapa revision, ya, ada beberapa versi. Jadi hal tersebut memungkinkan dalam Epicor, di mana kadang kita itu ada beberapa fase ya, ada yang melalui fase R&D sehingga bisa kita hold, sedangkan untuk produksi tetap bisa berlanjut, ya. Atau misalkan kita bisa memberikan revisi tertentu untuk customer yang memberikan specific instruction, ya. Jadi kita bisa dengan mudah menjabarkan revision tersebut ke dalam sistem sebelum melakukan produksi. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, jadi Epicor memang spesialis di bagian manufacturing. Ya. Nah, jadi dalam manufacturing tersebut, kita juga bisa menentukan segala sesuatunya dengan lebih spesifik, ya, atau kita sebut sebagai job. Nah, di Epicor sendiri, untuk job tersebut, kita bisa atur ya, dengan berbagai spesifik instruksi. Kita tahu dalam dunia elektronik, biasanya dalam penanaman sebuah raw material atau komponen, terkadang kita harus menentukan juga letak atau koordinatnya. Nah, di Epicor, itu ada namanya reference designators, di mana tujuannya itu bisa memberikan
arahan ya, memberikan instruksi dalam sebuah job number, dalam sebuah manufacturing, di mana nanti komponen tersebut itu nanti kita arahkan kemana gitu ya. Ada reference designatornya. Jadi nanti kita bisa memasukkan item ini harus diletakkan di koordinat tertentu, X, Y, Z, bahkan dengan rotation atau menghadap kemana kita bisa tambahkan informasi-informasi tambahan tersebut. Ya. Nah, di sisi lain kita juga bisa memberikan instruksi pada tiap operationnya juga. Tadi sebelumnya Pak Erik juga udah share ya mengenai di Epicor itu ada yang namanya routing dan juga ada bill of material. Nah, dalam pembuatan sebuah job di Epicor, ini kita juga bisa menambahkan comment ya atau instruction. Misalkan untuk proses milling itu nanti ada tolerance sekitar sekian ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan notes dan juga attach dokumen kalau memang diperlukan. Ya. Nah, jadi yang saya tunjukin ini adalah bagian daripada job yang ada di Epicor, di mana kita bisa memberikan standarisasi dari masing-masing operation atau routing. Misalkan untuk operation tersebut itu membutuhkan waktu setup sekitar 1 jam. Dalam 1 jam, aktivitas tersebut bisa menghasilkan 8 pieces ya per jam. Tentu hal ini kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan, di mana Epicor juga bisa memberikan banyak standarisasi di sini ya. Bukan hanya pieces per hour, bahkan bisa pieces per minute ya, cycle per hour, operation per hour, fixed hour, dan seterusnya. Nah, dengan adanya standarisasi seperti ini, akhirnya adalah kita bisa mendapatkan estimasi harga dan juga kita bisa mendapatkan estimasi scheduling. Kenapa? Karena di masing-masing proses kita udah ada standarisasinya, baik dari segi biaya maupun dari schedule. Di sini saya udah tahu kira-kira production standardnya bisa menyelesaikan 18 pieces per jam. Saya tahu biayanya apa aja. Saya juga tahu kebutuhan raw materialnya apa aja. Ya. Nah, at the end of the day, kita bisa mendapatkan yang namanya itu estimation cost. Ya. Nah, dari hasil yang kita rangkum dalam sebuah job ya, itu bisa memunculkan yang namanya estimated cost. Epicor secara standar itu udah otomatis membagi dari 5 cost komponen, mulai dari material, dari labor, dari burden, subcontract, sampai dengan material burden. Sehingga kita bisa melakukan total estimation cost-nya berapa. Ya. Nah, hal ini kemudian nanti yang kita bisa bandingkan dengan actual. Ya. Pada saat nanti kita melakukan proses execution, itu kita bisa membandingkan total konsumsi dari segi material itu berapa. Total waktu yang digunakan untuk menyelesaikan job ini kira-kira berapa lama dan biayanya, impact-nya berapa, ya, dan seterusnya. Sehingga at the end of the day, kita bisa mendapatkan hasil komparasi daripada estimate cost dibandingkan dengan actual cost. Ya. Nah, ini dari segi biaya, ya. Kita juga bisa melihat selain dari segi biaya juga dari scheduling. Jadi hasil daripada apa yang saya input itu menghasilkan sebuah Gantt chart. Nah, dari Gantt chart ini itu kelebihannya kita bisa mendapatkan estimasi kapan kita bisa menyelesaikan barang tersebut ya. Kapan kira-kira produksi tersebut bisa selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini saya contoh ada beberapa job gitu ya. Nah, jadi di Epicor kita bisa melihat ya per masing-masing tanggal ya. Kayak seperti ini, daily. Namun kita juga kadang bisa melihat secara weekly basis ya. Ya, atau monthly basis. Ya, itu juga bisa. Nah, bahkan sampai per menit per jam. Oke. Nah, kelebihan utama yang ada di fitur ini adalah kita bisa melakukan simulasi. Seperti yang kita tahu dalam sebuah produksi ya, terkadang kita itu kebingungan dalam melakukan estimasi. Ya. Kadangkala pada saat kita memulai produksi, tiba-tiba ada orderan dari customer prioritas, di mana kita harus dahulukan itu. Pada saat kita mau kerja, tiba-tiba mesinnya nggak jalan, sehingga harus ditunda pekerjaan besok. Nah,
Dengan adanya probabilitas yang kita tidak bisa duga ke depannya, ada baiknya kita bisa melakukan simulasi, sehingga kita bisa mendapatkan komitmen full terhadap customer tersebut. Jadi sebelum hal tersebut terjadi, kita bisa melakukan mengindikasikan tersebut ke customer kita. Ya. Jadi misalkan untuk job ini, tiba-tiba ada urgent requirement yang nggak bisa dilakukan pada tanggal tersebut. Ya. Jadi kita bisa melakukan geser-geser seperti ini. Ya. Nah, Epicor itu udah dilengkapin engine ya untuk melakukan estimasi. Bahkan kita bisa melakukan propose changes-nya secara backward ataupun secara forward scheduling. Yang dimaksud dengan backward scheduling di sini itu adalah kita hanya dengan menentukan due date-nya dan juga due time-nya. Sistem akan menghitung mundur kapan sebaiknya kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kapan sebaiknya saya memulai pekerjaan tersebut. Ya. Atau forward scheduling. Ya. Forward scheduling kita yang menentukan kapan kita mulai produksi. Dan sistem akan menghitung kapan kira-kira produksi tersebut akan selesai. Gitu ya. Nah, Epicor juga mengenal yang namanya finite capacity dan infinite capacity. Di mana kalau kita centang finite capacity-nya itu artinya kita hanya melakukan produksi berdasarkan kapasitas produksi yang ada. Sedangkan infinite itu artinya bahkan melepas ya. Jadi dia akan menerima seluruh orderan, tidak peduli apakah dia nanti over capacity atau tidak. Nah, jadi ini salah satu contoh ya. Misalkan nanti begitu saya schedule, dia akan memberikan respon. Nah, jadi seperti yang kita tahu, karena Epicor udah dibekali engine ya untuk menghitung, jadi pada saat saya melakukan perubahan, dia juga otomatis memberikan suggestions. Oh, ternyata nggak bisa selesai tanggal sekian, dia selesainya tanggal 23 Agustus gitu ya. Nah, oke. Jadi ternyata begitu kita lihat, sistem secara otomatis membantu kita menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa selesai, namun tanggalnya tanggal sekian. Nah, di sanalah karena ini masih di dalam fase planning, kita bisa renegotiate dengan customer. Atau kita ingin melakukan effort untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Entah kita itu kerja lembur, entah kita itu subkon, dan seterusnya. Paling tidak, kita masih ada waktu untuk memberikan strategi ke depannya seperti apa untuk job tersebut. Ya. Nah, itu yang penting dari kita adalah fitur dari simulasi tersebut. Ya. Nah, di sisi lain, selain kita bisa melihat dari sisi job ya, kita juga bisa melihat dari segi mesin load. Ya. Jadi kita tahu ini resource di Epicor itu kita ibaratkan sebagai mesin. Nah, jadi kita juga bisa memonitor utilisasi dari masing-masing mesin itu seperti apa. Ya, seperti ini. Jadi kita nanti bisa melihat kondisinya gimana. Jadi semakin banyak ya, semakin rapat itu artinya semakin aktif utilisasi dari masing-masing resource tersebut. Nah, menurut saya ini penting ya di bagian elektronik. Seperti yang tadi udah dibahas oleh Pak Andi sebelumnya, di dalam dunia elektronik ini salah satu tujuannya adalah kita bikin seefisien mungkin. Ya. Nah, dari jalur produksi dan juga dalam mengoptimalkan dari sourcing-nya ya, dari raw materialnya. Nah, jadi dari sini kita bisa membantu meningkatkan efisiensi dari segi produksinya. Ya. Nah, di sisi lain, Epicor, karena tadi itu kita udah melihat dari sisi scheduling, setelah kita melakukan eksekusi, kita juga bisa melihat transaksi apa aja yang berkaitan dengan shop floor. Di Epicor, kita bisa monitor transaksinya udah terjadi apa-apa, apa saja ya, termasuk kalau misalnya terjadi penyimpangan. Nah, Epicor kita bekerja berdasarkan exception basis. Jadi pada saat keseluruhan job tersebut diproduksi, kita bisa monitor dulu ya. Ada sebuah dashboard di mana kita bisa memonitor cost ya dari masing-masing job. Nah, jadi misalkan ada yang sesuatu yang merah ini ya, seperti ini, kita bisa take respon yang lebih cepat sehingga tidak berlarut-larut tinggi cost-nya. Bahkan kita bisa melakukan analisa bagian mana yang menyebabkan penyimpangan cost tersebut. Misalnya untuk job yang ini ya,
Nah, di sini saya bisa highlight yang ada merahnya. Ternyata penyebabnya itu adalah penggunaan konsumsi raw materialnya berlebihan. Ya. Kenapa ini bisa berlebihan? Nah, saya bisa lihat lagi di job tersebut ya, di job tersebut. Nah, di sini ternyata kita bisa melihat bahwa konsumsi raw material yang berlebihan itu ternyata karena ada scrap ya, 8 pieces. Sehingga harus ada tambahan 8 pieces lagi. Ya. Nah, jadi dengan adanya Epicor, kita bisa monitor perbandingan ya dari cost sampai ke detail transaction-nya. Ya. Di sisi lain, di dalam Epicor kita juga tahu bahwa dalam industri elektronik, QC adalah sebuah faktor yang penting. Nah, Epicor itu juga ada tools yang kita sebut sebagai QC ya, Advanced QC, di mana tujuannya kita bisa memonitor ya, apakah barang tersebut statusnya bisa lolos inspection atau tidak. Ya. Bedanya adalah hal tersebut itu udah diatur oleh Epicor. Jadi kita udah set ada beberapa atribut dan juga beberapa spesifikasi untuk item-item tersebut. Nah, mungkin sebagai contoh, di sini saya udah gambarkan ada sebuah graphical view ya, di mana kita hanya melakukan input ya. Kita bisa import datanya ini dari Excel, hasil dari lab ya. Di mana ke depannya kita bisa ukur, contohnya untuk di dashboard ini, saya bisa ukur glass content, tensile strength, dan juga temperature ya. Nah, di sini saya bisa input spesifikasinya. Jadi antara range angka sekian sampai sekian saya anggap pas. Di luar itu pasti fail. Termasuk strength, termasuk juga temperature. Nah, yang dimasuk kategori qualify atau pass itu kalau misalnya dari tiga atribut tersebut lolos. Nah, jadi sistem yang membantu kita untuk memfilter yang mana yang lolos, mana yang enggak. Ya. Jadi ini bukan lagi orang yang menentukan itu pass atau fail, tapi hanya dengan orang melakukan input dari atribut tersebut, sistem yang akan menentukan bahwa hal tersebut itu pass atau fail. Ya. Nah, oke. Nah, jadi itu adalah beberapa informasi dari saya mengenai Epicor ya, dan juga beberapa spesifik function yang berkaitan di dunia elektronik. Ya. Mungkin setelah ini saya kembalikan ke tim BMT ya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jalal atas demo solutionnya yang sangat detail. Nah, sekarang tentunya kita jadi lebih kebayang ya bagaimana cara pakai Epicor software dan ada fitur apa saja yang berguna yang dapat memaksimalkan kinerja bisnis Ibu Bapak sekalian. Nggak lupa saya infokan kembali sebelum sesi Q&A, nanti kita ada hadiah berupa voucher OVO atau GoPay untuk 3 orang yang diundi secara acak. Jadi stay tune ya untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk apabila ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di kolom chat saja atau jump in untuk open mic. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke Q&A session yang akan dibantu oleh Ibu Amanda. Silakan Ibu Amanda. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sekarang bisa mulai langsung ke sesi Q&A-nya aja ya Pak Bu. Oke, mungkin pertanyaan pertama datang dari Pak Hendra dari PT Inomotics Motors and Solutions. Untuk pertanyaannya, selain di proses produksi manufacture, apakah software tersebut bisa diaplikasikan di ranah procurement atau pengadaan? Boleh silakan Pak Andi apabila ingin menjawab. Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Amanda. Benar sekali software ini bisa dipakai di ranah procurement. Karena secara fungsi di Epicor ini ada fungsi financial, ada supply chain. Nah, supply chain ini diantaranya ada sales order, ada procurement dan inventory, kemudian ada modul produksi. Itu semuanya terintegrasi satu dengan yang lain, Pak. Jadi jawabannya bisa. Oke, terima Apakah? kasih Pak Andi Ya, atas terima kasih. jawabannya. Untuk Pak Hendra, apakah sudah terjawab, Pak? Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa mulai langsung ke pertanyaan selanjutnya. Karena kebetulan sudah banyak yang nanya
Gitu. Oke, yang kedua dari Pak Danan, dari PT Asahi Best, pertanyaannya, kami industri yang tidak terlalu besar. Nah, apakah Epicor bisa menyesuaikan kebutuhan kami yang tidak terlalu besar? Itu untuk pertama. Dan yang kedua, apa perbedaan Epicor dengan software yang serupa? Oke, untuk ini akan saya bantu jawab dan kemudian nanti akan dilanjutkan lagi, boleh dilanjutkan lagi dengan yang lain. Oke, jadi kalau untuk Epicor ini adalah ERP yang fleksibel, Pak, dan scalable, dan memang kita didesain untuk menjadi ERP vendor yang beriringan dengan pertumbuhan perusahaan Bapak, gitu. Nah, untuk itu kami adalah satu dari sedikit ERP yang masih full support untuk deployment on-premise dan juga metode licensing concurrent users sehingga bisa reduce untuk investment secara signifikan gitu. Nah, kalau untuk perbedaannya Epicor dengan kompetitor, tentunya Epicor ini adalah ERP yang memang diperuntukkan untuk manufacturing company dan electronics adalah salah satu micro verticalnya gitu. Nah, jadi kami memang sudah memiliki best practice yang sudah proven dan juga digunakan di berbagai perusahaan manufacturing worldwide gitu. Apakah sudah terjawab, Pak? Dan mungkin apabila mau ditambahkan oleh Pak Erik, Pak Andi atau Pak Jalal boleh banget, Pak. Oh ya, baik. Saya akan tambahkan satu, Pak. Perbedaannya dengan ERP yang lain adalah Epicor ini sangat fokus di manufacturing. Sedangkan ERP yang lain kadang-kadang mereka tidak terlalu fokus di manufacturing, tapi lebih ke industri umum pada umumnya, begitu. Terlihatnya dari apa? Terlihatnya adalah dari Epicor ini memiliki core manufacturing yang tadi Pak Erik sampaikan. Yang kedua, kita punya report-report standar yang untuk manufacturing. Lalu yang ketiga, kita juga punya bisnis proses yang sudah dilakukan research and development selama 50 tahun ini. Kalau dilihat bisnis prosesnya juga untuk manufacturing, bukan untuk industri yang lain. Pembedanya itu. Selain dari sisi komersial, tadi sistem lisensinya yang concurrent. Concurrent itu dihitung hanya yang akses bersamaan. Sedangkan user yang akan akses itu tidak dibatasi sebanyak yang customer mau. Lalu pembeda yang ketiga adalah saat ini software di market yang masih bisa menyediakan metode deployment-nya on-premises tidak banyak, yaitu salah satunya hanya Epicor. Yang lain mereka dengan hanya memiliki satu opsi, hanya di cloud saja atau di SaaS ya, software as a services. Sedangkan di Epicor kita tetap on-premises, tetapi beberapa customer yang ingin melakukan deployment di cloud itu memungkinkan, bisa kita penuhi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Mungkin kalau mau ditambahin lagi oleh Pak Erik, atau sudah cukup? Oke, dari Pak Erik juga sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Sanggra, dari Mayungan Elektrik. Nah, pertanyaannya, pada bagian modul Job Scheduling Board, apakah di Epicor bisa menampilkan scheduling estimasi dan juga scheduling aktualnya secara bersamaan pada seluruh job? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Jalal. Terima kasih, Pak. Ya, hai. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk estimasi dan juga actualnya itu bisa terlihat di job scheduling board. Mungkin saya share screen saya sedikit. Nah, jadi dalam job scheduling board itu tadi udah ada ya. Jadi justru kegunaannya di Epicor tersebut, kita bisa menilai bagaimana sih perbandingan antara estimasi dan juga actualnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya di Epicor yang namanya estimasi itu bakal ada yang di lambangnya itu warnanya yang ini ya, yang warnanya kuning ini, what if. Namun nanti kalau misalnya udah terexecute itu nanti warnanya bakal jadi hijau. Ya. Nah, jadi di Epicor sendiri nanti itu bakal ada yang namanya ini ya, preference. Jadi user preference itu nanti bakal menunjukkan dan sehingga nanti kita bisa menampilkan ya perbedaan. Kalau nanti udah completed itu nanti warnanya udah hijau.
Jadi ini yang kita anggap sebagai actual ya. Nanti kalau misalnya tadi warna kuning itu what if atau estimasinya. Jadi sekaligus kita bisa melihat visibilitas antara actual dibandingkan dengan estimasinya. Ya. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jalal. Untuk untuk Pak Sanggra, apakah udah terjawab? Dan mungkin apabila ada pertanyaan lagi boleh. Oh, oke. Untuk dari Pak Sanggra menjawab ini kami menggunakan Epicor versi 10.2 tidak muncul untuk aktualnya ya. Mungkin boleh untuk aktualnya dari data yang mana ya Pak? Mungkin boleh dibantu Pak Jalal? Ya, baik. Jadi untuk actualnya itu dimulai dari data collection, Pak. Jadi kalau misalnya kita nanti melakukan actual cost ya, itu actual cost di Epicor dan juga actual schedulingnya itu bakal terimpact kalau misalnya kita udah menyelesaikan job atau operation tersebut, baik itu menggunakan time and expense ataupun menggunakan data collection. Ya, itu jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir itu udah dijawab juga ya oleh Pak Jalal. Ya. Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan belum ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeffrey dari Taruman Negara Foundation. Oke, untuk pertanyaannya, Epicor ini aplikasi web-based atau desktop? Serta untuk data yang ada pada Epicor ini disimpan di mana? Cloud atau lokal? Jika cloud, memakai platform apa? Dan jika lokal, penyimpanannya seperti apa dan perkiraan biayanya bagaimana? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Andi atau Pak Erik? Atau Pak Jalal juga bisa. Mungkin silakan Bapak sekalian. Ya, Pak Erik mungkin boleh Pak dibantu. Oke, kurang lebih pertanyaan Pak Jeffrey tadi ya sudah dijawab juga oleh Pak Andi di pertanyaan sebelumnya. Jadi aplikasi Epicor ini mungkin salah satu dari sedikit ERP yang ada saat ini yang masih bisa di dua tanda kutip ekosistem ya, yang cloud di cloud ya dan juga on-prem desktop ya. Jadi nggak banyak ERP yang masih bisa dua seperti ini dan Epicor salah satunya. Kalau cloud tentu saja di cloud ya kita pakai Azure. Kalau lokal Bapak punya server fisiknya Pak. Biasanya itu bisa di perusahaan di pabrik di ruang server Bapak atau nanti bisa juga di data center kalau Bapak memerlukan ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi kalau perkiraan biayanya perbedaannya untuk cloud berapa dan on-prem berapa, mungkin Pak Andi bisa lebih detail jelaskan Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk harga mungkin nanti kita bisa lakukan assessment dulu Pak, sesuai kebutuhan karena tadi misalnya ada perusahaan yang memang perlunya tidak besar di awal ya. Kita mulai dari keperluan yang ada saat ini, tetapi memungkinkan ke depan untuk dikembangkan atau dibeli modul-modul yang lain. Tetapi ada juga yang dari awal kita melihat bahwa kebutuhannya ini adalah terintegrasi semuanya, baik itu financial, supply chain, sampai dengan production-nya. Jadi mungkin nanti bisa Pak atau Ibu di arrange dengan Vira atau dengan Amanda untuk kita mungkin lakukan discussion, assessment. Ya, kami juga bersedia Pak untuk kita datang misalnya ke tempat Bapak Ibu, kita lakukan assessment 1 hari. Nah, dari situ juga kita bisa berikan gambaran investasinya. Kalau di Epicor kurang lebih seperti ini, begitu. Ya, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Apakah sudah jelas nih Pak untuk jawabannya Pak? Mungkin kalau ini kita bisa lanjut dulu kali ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Restu dari Pura Mayungan. Pertanyaannya,
jika proses manufacturing bukan mass pro tetapi custom produksi di mana pemesanan hanya sekali dalam proses produksi, bagaimana perlakuan Epicor untuk bisa melakukan proses produksi yang custom tersebut karena dalam BOM pastinya akan berbeda-beda. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya, Pak Restu mungkin cocok dengan yang tadi saya presentasikan ya. Jadi sampel tadi untuk Arisa Mandiri itu sama seperti Bapak. Jadi bukan Mas Pro, tapi dia khusus untuk order ini itu produknya spesifik. Ataupun kalau sudah ada tapi spesifikasinya berbeda gitu ya. Nah di Epicor handle-nya itu ada istilah namanya BOM version. Jadi bisa aja dan BOM version ini melekat mulai dari quotation sampai jadi SO sampai ke productionnya nanti Pak ya. Jadi versioning yang sudah disepakati antara Bapak dengan customer saat quotation itu bisa ke bawah sampai ke production sehingga nanti bisa di-trace juga mana yang kita sudah sepakati di quotation dengan aktualnya jika terjadi perbedaan gitu ya. Nah itu juga bisa di-trace kalau yang kasus Arisa Mandiri ini kita per SO itu punya lot tersendiri ya sehingga bisa di-trace nanti. Jadi untuk khusus order yang ini itu bisa di-trace kedatangan materialnya kapan, materialnya beli di mana, itu pakai fitur yang tadi saya ceritakan, multi level paging ya. Jadi case yang seperti ini sudah kami implementasikan, Mbak, di Arisa Mandiri seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya. Jadi sangat bisa untuk case yang bukan mass production tadi, Pak. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Erik atas jawabannya. Mungkin kalau misalkan ada Pak Andi atau Pak Jalal mau nambahin, boleh banget Pak. Ya, izin saya ingin menambahkan. Ya. Nah, jadi benar yang tadi dikatakan oleh Pak Erik. Nah, jadi sebagai tambahan, Epicor ini memang spesialis di bagian make to order. Nah, menurut saya nggak banyak ERP yang bisa mengakomodir sistem yang kita sebut make to order. Karena ada beberapa keterbatasan dalam sistem ya. Nah, salah satunya itu adalah pada saat pemesanan itu hanya satu kali aja, itu produk custom. Ya, sedangkan untuk orderan yang next-nya, yang ke depannya, walaupun dari customer yang sama, mungkin orderan tersebut berbeda spesifikasinya. Ya, nah, jadi memang Epicor itu spesialis di bagian make to order yang karakteristiknya seperti itu. Karena itu Epicor ada beberapa fungsi tambahan selain dari tadi yang Pak Erik sebutkan. Nah, salah satunya itu adalah part on the fly, di mana memungkinkan kita untuk membuat part number ya langsung dalam quotation atau bahkan di dalam sales order langsung tanpa kita harus mendaftarkan atau melakukan administrasi dalam master data. Ya, jadi itu salah satu kelebihannya sehingga mempersingkat administrasi. Yang kedua, walaupun ini tersebut adalah data-data yang produk custom ya, namun karena kita udah memiliki pengalaman untuk memproduksi barang tersebut, pasti ada sekian persen kesamaan ya dari produk-produk sebelumnya yang kita pernah jual. Nah, jadi bahkan pada saat proses quotation, kita bisa tarik data dari master data sebelumnya yang memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dan kita bisa dengan mudah melakukan custom atau penambahan dari sisi raw material maupun dari segi operasionalnya. Ya, oke, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jalal atas jawabannya. Oke, mungkin untuk sesi Q&A dari hari ini akan kita selesaikan dulu. Oh, oke, masih ada pertanyaan lagi. Oke, boleh, siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Restu. Mungkin satu lagi jika ada revisi setelah job tersebut selesai dikirim sampai ke customer. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan di Epicor? Karena jika custom sering terjadi perubahan setelah sampai di lapangan. Apakah harus membuat job baru untuk perubahan tersebut atau merevisi job yang sudah ada? Mungkin boleh dibantu jawab, Pak Jalal. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Nah, sorry pertanyaannya. Jadi menurut saya itu yang umum terjadi. Nah, lagi-lagi ini balik ke SOP perusahaan. Ada perusahaan yang harus membuat job yang baru karena ini udah berbeda ya dengan revisi yang awal. Namun ada juga perusahaan itu yang memperbolehkan ini untuk merevisi job yang udah ada.
Jadi sebenarnya pertanyaan ini lebih ke arah policy ya, bisnis policy perusahaan tersebut gimana. Epicor secara sistem mampu melakukan kedua-duanya, ya. Jadi ini balik ke arah bisnis policy. Oke, mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih Pak Jalal. Untuk Pak Restu, apakah sudah clear? Oke, siap. Mungkin ternyata banyak banget ya ini pertanyaan yang masuk, tapi sayangnya waktunya kita sudah harus selesai. Jadi mungkin sekarang untuk penutupannya akan saya lempar ke Ibu Syafira. Silakan Ibu Syafira. Wah, nggak kerasa ya, ternyata udah ada di penghujung acara dan ternyata juga antusias dari ibu bapak sekalian lumayan tinggi, jadi pertanyaannya banyak. Jadi, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu bapak yang sudah hadir di webinar series 2 dari Bima Maju Teknologi bersama dengan Epicor Software Indonesia pada sore hari ini. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, kita foto bareng dulu ya Pak, Bu. Boleh dibantu untuk nyalakan kameranya sebentar? Nanti akan dibantu oleh Ibu Amanda ya untuk fotonya. Oke, siap. Kita tunggu dulu sebentar ya. Masih ada yang mau on cam, Bapak Ibu? Mungkin kalau udah nggak ada, kita bisa mulai foto. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oh, Kamera dimatikan. oh dimatikan ya sebentar. Maaf, boleh ada error sedikit. Kesalahan teknis sebentar, maaf ya. Oke, apakah sudah bisa dinyalakan semua kameranya untuk Bapak Ibu? Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita mulai 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya Bu untuk Bapak Ibu untuk layar selanjutnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah, terima kasih ya Ibu Amanda untuk fotonya. Nah, selanjutnya nanti untuk pemenang voucher yang sudah nanti kita undi, nanti akan kita hubungi oleh tim BMT ya. Nah, untuk akhir kata kita meminta bantuan juga untuk Bapak Ibu mengisi feedback form yang akan di-share juga oleh Ibu Amanda di kolom chat. Feedback form untuk webinar series 2 kali. Dan yang terakhir, jika Ibu Bapak ada hal yang ingin ditanyakan lagi atau ada informasi-informasi lain yang ingin kami share, nanti akan kami hubungi dan juga feel free banget untuk sharing dengan kami nanti. Terakhir, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Bapak yang sudah hadir. Kalau begitu kami tutup sampai sini webinarnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore semuanya, terima kasih.